wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma MPD serta teman-teman yang saya sayangi. Pada siang hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai wawasan Nusantara sebagai pandangan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan Kadek Sudawijaya, kemudian ada saya sendiri Monika Sasabila Putri, dan selanjutnya ada Revi Fitria Amelia. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu latar belakang. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara. Itu merupakan salah satu konsepsi politik. Halo. Ya, halo Pak. Oke, tunggu sebentar. M. Wahyu Firza dengan siapa M. Wahyu? Sama ini Pak, M. Rizky Nanda. Oke, M. Rizky. Ganti Rizky, jangan pakai kaos oblong Rizky. Ganti. Jangan pakai kaos oblong. Pakai yang berkerak. Oke, lanjutkan, silakan. Baik, Pak. Latar belakang. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara. Itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Tak hanya faktor geografi, wawasan Nusantara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain, seperti sosial, politik, dan
Halo, bagaimana? Halo Pak, mohon maaf Pak. Ya, Gimana? mohon maaf Pak, tadi saya keluar sendiri. Begitu. Ya, Bisa dilanjutkan? ya Pak. Ya, silakan. Selanjutnya yaitu pengertian dan hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah, mohon maaf Pak deh, tadi aku keluar masih latar belakang apa udah pengertian sih? Udah selesai latar belakang kan ya? Udah selesai, Mon. Ya udah. Iya. Pengertian, Mon. Oke Kadek. Selanjutnya yaitu pengertian dan hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diawali dari lingkungannya serta memprioritaskan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki 5 kedudukan, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ide. Yang kedua, Undang-Undang 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Revi Fitria Melia. Kepadanya saya silakan. Selanjutnya, unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki beberapa unsur. Yang pertama, wadah meliputi wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Tata inti organisasi. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya, tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, serta kalangan pers seluruh aparatur negara.
Yang B, isi. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia, meliputi cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan 1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. 3. Pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. C. Tata laku. Tata laku wawasan Nusantara dapat dirinci dalam 2 unsur. Yang pertama, tata laku batiniah yang tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya. Pengaruh keyakinan pada suatu agama atau kepercayaan termasuk tuntutan bagi budi pekerti, serta pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Yang kedua, tata laku lahiriah yang dituangkan ke dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan. Selanjutnya, asas-asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki 6 asas. Yang pertama, asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta dan kenyataan wajib dilakukan demi terciptanya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, asas kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk satu di antara asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kadek Sudawijaya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Fungsinya sebagai berikut. 1. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangun mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan politik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuasaan negara. 4. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan
negara lain. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bahkan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Kondisi pemahaman wawasan Nusantara oleh warga Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang mengancam integritas negara kita, diantaranya soal perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang sempat menggemparkan setelah Malaysia melalui perusahaan minyaknya. Pak Petronas memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang mereka beri nama Blok ND6Y dan ND7Z. Indonesia yang telah lebih dulu mengklaim wilayah itu sebagai kedaulatannya tentu saja protes atas kebijakan Malaysia tersebut, karena di blok yang dinamai Indonesia sebagai Blok Ambalat dan Ambalat Timur tersebut, sedangkan Indonesia sudah terlebih dahulu melakukan eksplorasi minyak bumi dan gas atau migas. Selama itu pula, Malaysia tidak pernah memberi pengakuan wilayah itu adalah wilayah Indonesia. Wajarlah bila pemerintahan Indonesia bersikap tegas untuk mempertahankan kedaulatan perairan Laut Sulawesi itu. Selain sudah sepatutnya dilakukan berbagai upaya pelindungan selama beberapa tahun dengan Malaysia terkait wilayah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Hafaz, belum membuahkan hasil karena Malaysia tampaknya enggan untuk menyelesaikan persoalan perbatasan. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diawali dari lingkungannya serta memprioritaskan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara dibangun atas berbagai unsur di dalamnya, serta memiliki asas-asas atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, ataupun daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Izin bertanya, Monica. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Vinka Aurelia dari TEPA 1A dengan NPM 21733028. Izin bertanya, sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih Vinka untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Monica. Ya, silakan.
Sebelumnya, saya Fariska Salma Oktaviani dengan NPM 217333011. Izin bertanya, apakah hubungan antara geopolitik dengan wawasan Nusantara? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma Novita Fitri Astuti dengan NPM 217333021. Izin bertanya, apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki geopolitik? Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma atas pertanyaannya. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari 3 penanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vinka Aurelia, yaitu sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, cara kita mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air serta bela negara, karena hal itu merupakan modal utama untuk menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang akan terjadi ke depannya yang dapat mengancam negara. Serta kita harus dalam belajar agar kita bisa ikut serta dalam pembangunan negara. Seperti itu, Vinka, apakah sudah jelas? Maaf Moni, kurang jelas, kurang kedengaran. Kurang kedengaran ya? Baik, saya ulangi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Vinka, yaitu sebagai mahasiswa, bagaimanakah cara kita mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? M. Wahyu, silakan dimatikan mic-nya. Oh iya, Pak. Wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air serta bela negara, karena hal itu merupakan modal utama untuk mengatasi segala kemungkinan yang terjadi pada negara kita jika ada kemungkinan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan negara, seperti itu. Dan kita harus memiliki semangat belajar agar kita dapat ikut serta dalam membangun negara, seperti itu. Apakah sudah jelas, Vinka? Sudah jelas Moni, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Kepada Kadek Sudawijaya, saya silakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fariska Salma Oktaviani, yaitu apa hubungan antara geopolitik dengan wawasan Nusantara? Jawabannya, hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara adalah geopolitik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap keseluruhan bangsa Indonesia yang majemuk sebagai kesatuan dari aspek geografis atau kewilayahannya, di mana letak geografis Indonesia sangat strategis karena merupakan negara kepulauan dengan salah satu pantai terpanjang dan terluas di dunia, ditambah lagi posisinya yang terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia dalam menghadapi dunia internasional. Atau lebih singkatnya lagi, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi proses kebijakan strategi yang berhubungan dengan geopolitik nasional Indonesia. Sekian. Apakah bisa diterima jawaban kami? Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Revi Fitri Amelia. Kepadanya saya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Novita Fitri Astuti. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki geopolitik? Jawabannya, setiap negara harus mempunyai geopolitik,
Karena geopolitik adalah kebijakan dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan letak dan kondisi geografis suatu negara. Jika suatu negara tidak memilikinya, maka akan terjadi ketidakjelasan kebijakan dan tujuan dari negara tersebut. Gimana, Rahma? Apakah jawaban saya sudah jelas? Baik, jelas. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, terima kasih ya atas pemaparan materinya. Untuk minggu depan saya tidak mau ada lagi ya yang memakai kaos oblong itu tidak ada keraknya kan begitu. Tadi mau saya kick dengan Wahyu ya tentu